Apa yang mendorong seorang ayah tega menghancurkan hidup anak yang seharusnya ia lindungi? Kasus ini bukan hanya soal kejahatan biasa. Ini soal pengkhianatan terbesar yang bisa dilakukan seorang manusia. Kejadian bermula di Manado, Sulawesi Utara pada awal tahun 2024 ini, ketika seorang pria ditangkap karena diduga meruda paksa dan menghabisi nyawa anak tirinya dengan sadis. Sang pelaku, seorang pria berusia 53 tahun bernama Darius Ponto, tampak biasa saja. Namun siapa sangka di balik topeng seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung keluarga, tersembunyi monster yang merencanakan kekejian terbesar. Ia begitu tega meruda paksa anak tirinya yang masih belia. Korban, Angelina Elizabeth, seorang gadis berusia 12 tahun yang hanya menginginkan kasih sayang dan perlindungan, justru harus menghadap takdir kelam. Tewas dengan cara yang begitu brutal, membuat siapapun yang mendengar cerita ini bergidik ngeri. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semua informasi yang disajikan dalam video ini berdasarkan berita yang sudah beredar di media online, seperti artikel dan berita nasional TV, yang kami rangkum dalam bentuk alur cerita. Tujuan video ini dibuat untuk pembelajaran saja dari setiap peristiwa yang terjadi. Pada tanggal 13 April tahun 2024, warga desa Koha Induk, Kecamatan Dolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di sekitar perkebunan warga. Kerangka tersebut diduga berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 12 hingga 13 tahun. Hasil investigasi polisi mengungkap fakta-fakta mengejutkan, bukti DNA yang menguatkan dugaan, saksi-saksi yang mengonfirmasi tindakan tak bermoral. Semua mengarah kepada Darius Ponto. Sang pelaku Darius Ponto diketahui merupakan mantan residivis kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan terhadap istri pertamanya pada tahun 2016 yang belum lama dibebaskan. Setelah bebas dari penjara, Darius menikah lagi dengan seorang wanita bernama Maria, seorang janda yang memiliki beberapa orang anak. Salah satu anak perempuannya bernama Angelina Elizabeth, berusia 12 tahun. Awal kejadian bermula pada tanggal 4 Maret tahun 2024, sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Darius yang saat itu dalam keadaan mabuk berat setelah minum alkohol bersama teman-temannya pulang ke rumah dan terjadi pertengkaran dengan istrinya. Dalam pertengkaran itu, Darius melakukan kekerasan terhadap Maria, istrinya, yang membuat Maria babak belur. Setelah menghajar Maria habis-habisan, Darius keluar dari rumah dengan membawa kabur anak tirinya, yakni Angelina. Maria yang melihat sang suami membawa anak perempuannya itu tidak bisa melakukan apapun karena kondisi tubuhnya yang lemah habis dipukuli. Keesokan hari, Maria melaporkan kejadian ini kepada polisi dan pencarian terhadap Darius serta Angelina segera dilakukan. Maria juga memposting di sosial media meminta warganet untuk membantu mencari Darius, suaminya, yang membawa kabur anaknya Angelina, serta meminta warganet yang mungkin melihat Darius bersama Angelina untuk segera melaporkan kepadanya. Pencarian pun belum membuahkan hasil hingga sampai akhirnya sekitar 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 April tahun 2024, warga desa Koha Induk, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di sekitar perkebunan warga.
Namun yang paling mengerikan adalah tengkorak, kepala, dan tubuh korban berada di tempat yang berbeda. Di kebun tersebut terpisah beberapa meter, sehingga saat itu warga bertanya-tanya, apakah kepala korban telah ditebas dari tubuhnya, atau mungkin ada hewan yang membawa tengkorak kepala korban sehingga berada jauh dari kerangka badannya. Pihak kepolisian segera menuju ke tempat penemuan kerangka manusia tersebut dan melakukan investigasi. Dalam penyelidikan, polisi mengatakan bahwa kerangka tersebut diduga berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 12 hingga 13 tahun. Saat itu pihak kepolisian sulit untuk mengetahui identitas korban karena memang kondisinya yang tinggal tengkorak atau tulang belulang. Polisi pun segera menghubungkan titik demi titik penemuan kerangka tersebut. Dan yang pertama kali polisi mengetahui bahwa 1 bulan sebelumnya ada laporan tentang ayah tiri, yakni Darius Ponto, yang membawa kabur anak tirinya, yakni Angelina Elizabeth, yang berusia 12 tahun. Polisi juga menerima informasi bahwa kebun tempat kerangka ditemukan merupakan kebun tempat Darius Ponto bekerja. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, kecurigaan polisi langsung mengarah kepada Darius Ponto yang kini tidak diketahui keberadaannya atau telah melarikan diri. Pihak kepolisian yang memang sedang mencari Darius dan adik Angelina setelah menerima laporan pertama dari ibu Angelina, yakni Maria. Pihak kepolisian makin memperluas pencarian mereka terhadap Darius Ponto. Dan pada tanggal 15 April tahun 2024, Darius Ponto akhirnya ditemukan oleh polisi setelah sebuah video beredar. Seseorang menunjukkan dirinya sedang bersama Darius di sebuah kapal menuju Pulau Siau. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi segera menuju ke sana dan langsung menangkap Darius di Pelabuhan Ulu Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara tanpa perlawanan. Darius segera dibawa kembali ke Manado dengan menggunakan kapal. Menurut beberapa sumber mengatakan, setelah berada di Manado, pelaku sempat dipukuli oleh warga setempat yang merasa kesal dengan aksi bejatnya itu. Setelah ditangkap, Darius mengakui perbuatannya yang telah mencabuli serta menghabisi nyawa anak tirinya, yakni Angelina, berusia 12 tahun. Dalam konferensi pers Polresta Manado pada Senin malam tanggal 15 April tahun 2024, Kasat Reskrim Polresta Manado, Komisaris Polisi Maidiana mengatakan bahwa dalam waktu 1 kali 24 jam korban adik Angelina berada dalam kekuasaan pelaku. Pelaku membawa korban ke kebun tempatnya bekerja di Desa Koha. Di sana pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan, namun tentunya korban menolak. Merasa kesal dengan penolakan korban, pelaku yang memang dalam keadaan mabuk langsung menyetubuhi korban secara paksa sebanyak 2 kali. Setelah meruda paksa korban, pelaku Darius melakukan pemukulan terhadap korban di bagian kepala sebelah kanan serta di dahi. Hal itu dibenarkan oleh hasil otopsi yang menunjukkan bahwa terbukti ada resapan darah di tengkorak, kepala samping kanan, serta di bagian dahi korban. Setelah diruda paksa dan dipukuli, korban dengan sekuat tenaga berusaha melarikan diri sambil mengatakan bahwa dia akan melaporkan perbuatan ayah tirinya itu kepada ibu dan kakaknya. Merasa terancam dengan perkataan korban, pelaku langsung menebas leher korban sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali di bagian depan dan 1 kali di bagian belakang, dengan senjata tajam hingga kepala korban terlepas dari tubuhnya. Polisi juga membenarkan bahwa Darius adalah mantan residivis kasus pembunuhan terhadap istri pertamanya pada tahun 2016, di mana saat itu
Darius menggorok leher istri pertamanya hingga tewas. Kerangka manusia yang ditemukan di desa Koha itu akhirnya resmi dinyatakan sebagai adik Angelina Elizabeth yang telah menghilang kurang lebih 1 bulan sebelumnya. Hal itu juga diperkuat dengan pemeriksaan catatan gigi kerangka yang cocok dengan gigi Angelina, di mana Angelina memiliki gigi gingsul di bagian depan. Pihak keluarga juga dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mengenali kerangka tersebut. Dan memang Maria mengatakan ciri-ciri kerangka itu mengarah pada anaknya, yakni Angelina. Namun sempat ada keraguan di antara warga dan bertanya-tanya, apakah betul kerangka tersebut milik Angelina? Karena mereka heran mengapa jasad orang bisa berubah menjadi tulang belulang hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Untuk menjawab keraguan warga tersebut, dokter spesialis forensik dan mediko-legal yakni Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, ia menjelaskan lewat artikel Detik News bahwa tubuh manusia yang sudah meninggal akan mengalami pembusukan terlebih dahulu. Pembusukan terjadi dalam kurun waktu 1 hari setelah kematian. Rentan waktu yang dibutuhkan tubuh membusuk hingga tampak tulang belulang dalam kurun waktu 2-3 bulan. Namun, bila suhu tinggi serta kelembaban rendah, biasanya jenazah akan mengalami mumifikasi sebelum terjadi skeletonisasi atau tahap akhir dekomposisi, di mana sisa-sisa terakhir jaringan lunak mayat atau bangkai telah membusuk atau mengering hingga kerangkanya terlihat. Saat ini, pelaku Darius Ponto ditahan di Polresta Manado sambil menunggu persidangannya. Atas perbuatan bejatnya itu, tersangka Darius Ponto dijerat pasal tindak pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 dan pasal 80 ayat 3 Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Itu dia kasus yang viral beberapa bulan lalu di Manado, Sulawesi Utara. Seorang ayah tega menganiaya, meruda paksa, dan menghilangkan nyawa anak tirinya dengan cara ditebas lehernya hingga terputus dari badannya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kriminal ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.